saja akan menunjukkan karakteristik hidup. Salah satunya menanggapi, reaksi atau bergerak. Tanah dan batu masuk ke dalam benda mati, namun di permukaan batu atau dalam tanah mungkin saja terdapat makhluk hidup yang macam-macam. Karakteristik makhluk hidup ada yang dapat mengenal yang mati oleh kita dan ada yang memerlukan pengamatan secara mendetail. Beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup adalah memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk beradaptasi, menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernapas, menghasilkan berbagai kreasi, serta tubuh tersusun dan satu atau berencana. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dari dasar dari kehidupan. 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Suatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit atau keduanya. 3. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual atau aksial. 4. Makhluk hidup menanggapi rasa. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. 5. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang, biak, dan menjalankan fungsi tubuh lain. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. 6. Makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen atau bersifat respitrasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi, membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. 6. Makhluk hidup dapat bernapas. Hewan Makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas. Reaksi oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon oksidasi uap air. 7. Makhluk hidup dapat menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut juga ekskreasi. 8. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari sel seluler seperti parazium, ameba, dan lana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.